kan. Nah, jadi dia mengalami sengit dalam arah membujur, ya kan. Arah membujur berarti ke depan sama ke belakang ya. Depan sama belakang. Oke. Nah, yaitu kita tahu ya bangunan kapal ya. Bangunan kapal, kita gambar kapal. Kita gambar dulu kapal ya. Nah, gitulah kira-kira ya, namanya juga gambar ya. Sini sini kalau dari depan ke belakang ya, jarak terjauh ya. Oke. Ini jarak terjauhnya. Aduh. Aish. Pulpennya ngawur-ngawur. Oke, jarak terjauhnya ini apa? LOA ya kan? LOA. Nah, kalau jarak LBP itu apa namanya itu, sekat apa sih, sekat keamanan, apa ya namanya ya, sekat perpendikular ya. Apa sih perpendikular itu? Pelanggaran, sekat pelanggaran ya, sekat pelanggaran. Jadi sekat pelanggaran itu biasanya itu kan nggak nyampe ke depan, jadi sekat pelanggaran itu sekitar di sini ya. Biasanya tuh di forecastle ya, forecastle sama dekat belakang sini ya, belakang sini. Nah, ini sekat pelanggaran itu namanya LBP ya. Nah, terus ada lagi yang namanya batas air. Batas air apa? LWL ya, LWL. Dari mana nih? Sinilah kita taruh ya, anggaplah ya. Jangan sampai sinilah. LWL ya. Batas air, misalnya air lautnya segini ya. Maksudnya air lautnya segini ya. Nah, jadi maksudnya LWL itu air laut ya. What LWL length water. Jadi W-nya ini water level ya. Water level ya. Nah, itu ya. Jadi ini berbatas air ya, garis air lah, garis air. Nah, garis air garis airnya ini sampai yang mana, di posisi kapalnya yang mana gitu ya, paham ya. Nah, kalau ini panjang kapal dari depan ke belakang paling terujung-ujung itu LOA, panjang keseluruhan.
Kalau LBP panjang sampai penyekat ya, sekat pelanggaran itu biasa dekat event kill, dekat forecastle ya, forecastle sini ya, sini dekat kemudi ya. Nah ini apa, oke saya jelaskan ya. Oke, kita pindah kertas dulu. Oke ya teman-teman, tadi LOE yaitu length over. Kenapa sih dia tenggelam overall ya, length overall panjang keseluruhan ya, panjang ya, panjang keseluruhan. Kenapa dia agak-agak kabur? Panjang keseluruhan kapal dihitung dari ujung linggi depan ke ujung linggi belakang, ya. Pokoknya panjang yang terjauh lah ya, terjauhnya itu di belakang sama depan ujungnya ya. Kalau bownya lebih panjang dari haluan ya berarti hitungin dari bow ya, panjangnya bow itu ya, tahu bow ya, di bawahnya itu ada seperti ini kapal nih ujungnya, ini kan di bawah ini ada, kalau bownya ini yang lebih panjang ya, berarti dihitung dari bownya inilah ke atas ya. Jadi tergantung itulah ceritanya ya. Terus LWL, kenapa sih goyang-goyang, apa kabur? Yang penting penontonnya nggak kabur ya. LWL yaitu length water. Kok LWL dulu ya? Ya wis ya, length water level yaitu panjang kapal dari perpotongan badan kapal dengan garis air ya. Nih, garis air. Oke. Garis air pada saat maksimum musim panas atau summer draft ya.
terus LBP length between perpendikular between ya, yaitu dihitung dari sudut pelanggaran depan ya, dihitung dari sudut pelanggaran depan ke sudut pelanggaran belakang atau perpendikular panjang yang digunakan ya. Jadi panjang LBP inilah yang dipergunakan dari LBP inilah ya yang digunakan untuk perhitungan stabilitas kapal. Ya nih. Jadi sudah ya, udah paham sampai sini ya. Jadi untuk apa tadi ya, ya stabilitas membujur ya. Stabilitas membujur itu ada yaitu panjang kapal ya, LOE, LWL, LBP ya. Ini masih dalam stabilitas statis ya, stabilitas statis. Oke. Jadi stabilitas statis itu ada dua, yaitu stabilitas melintang ya, dan stabilitas membujur. Oke, membujur. Nah, melintang tadi ini ya, kiri kanan. Membujur itu panjang kapal depan belakang. Oke. Nah, paham ya? Nah, jadi LOE sudah ya, panjang keseluruhan. LWL batas air ya. Batas air yaitu summer draft ya, summer draft kapal. Terus LBP length between perpendicular, yaitu antara sudut pelanggaran depan sama belakang. Inilah yang LBP inilah yang dipakai untuk stabilitas kapal ya.
posisi ini ya. Terus kemudian kita masuk dalam stabilitas dinamis. Selanjutnya, nah tadi dinamis. Selanjutnya, nah tadi sifatnya ada dua ya kan. Sifat stabilitas itu ada dua, statis sama dinamis. Statis itu membujur sama melintang ya. Nah sekarang dinamis. Sakit juga kaki ngelantai. Ini sorry ya, kameranya ini nggak tahu ini nggak mau fokus dia apa. Kabur tenggelam kabur terang gitu ya. Stabilitas dinamis. Oke, kita di sini stabilitas dinamis. Dinamis ya, dinamis yaitu stabilitas pada kapal stabilitas pada kapal yang sedang atau sedang oleng atau mengangguk ataupun saat menyengat besar. Pada umumnya kapal hanya menyengit kecil ya. Sebenarnya kapal sih nyengitnya kecil ya. Kalau besar itu karena pengaruh mungkin badai ya, jadi sengitnya besar ya. Ya sengit besarnya itu ya bisa sampai 20 degree ya, lebih dari 20 juga bisa ya karena badai ya, ombak, alun gitu ya. Kalau lewat dari samudra itu kan kalau Indonesia bagian mana ya, kalau pergi ke Padang kali ya, ke Padang atau pergi ke daerah Cilacap gitu ya, ujung Kulon situ ya, itu pasti ada alunnya, seperti ke Bali ya, ke Bali, ke Lombok. Oke. Apa saya buat ya, kalau sengit besar itu lebih dari bila sengit besar, apa sih saya jelasinnya ya, sengit besar yaitu lebih dari 20 degree ya, itu bisa oleh pengaruh badai atau
angin juga nggak terlalu siapa ya, apa sih namanya, aduh lupa lagi saya, alun ya, alun apa kalau apanya, swell ya, swell. Terus bisa juga kemiringannya itu, besarnya itu bisa juga karena pengaruh dari dalam kapal ya, pengaruh dari dalam misalnya karena GM-nya ya, negatif ya, GM-nya negatif. Terus stabilitas dinamis ini ya, stabilitas dinamis ini dia ini punya 3 titik ya, 3 titik penting ya. Jadi 3 titik penting yaitu titik, nah ini tadi ya, titik G ya, atau center gravity, center gravity atau pusat gravity ya, atau titik berat kapal ya. Jadi statis dinamis itu ya ada 3 titik ya. 1 titiknya titik G ya, center of gravity atau pusat gravity atau titik berat kapal ya. Maksudnya itu titik tangkap ya, atau sini titik tangkap dari semua gaya-gaya yang menekan ke bawah ya, menekan ke bawah. Contohnya begini ya. Nah ini contohnya ya, ini saya sudah kasih air ya. Nah kita bereksperimen ini ya. Biar teman-teman ada gambaran. Ini sudah ada tanda air, batasnya ya, saya buat ini batasnya yang merah. Jadi gaya titik tangkap dari semua gaya-gaya yang menekan ke bawah. Nah ini hukum Archimedes ya, saya lupa. Jadi ini ada botol mineral, ada airnya ya, ini ada airnya. Nah ini kan ada airnya, otomatis ini juga berat ya, ini juga berat. Jadi maksudnya yang menekan ke bawah, karena ini berisi air otomatis berat, jadi dia menekan ke bawah ya kan.
kan gravitasi kan ke bawah ya. Nah, kita lihat. Nah, perubahan airnya sampai mana? Nah, ini ya. Jadi sudah naik airnya ya dari sini sampai ke sini, ya kan? Nah, karena ini berat itu dia kan menekan ke bawah karena dia mengikuti gravitasi bumi, ya kan? Nah, akhirnya dia ke bawah. Itulah dia titik G-nya. Titik G-nya yang menekan ke bawah atau titik berat kapal ya. Nah, lihat ya. Jadi airnya, perpindahan airnya sampai di sini ya kan. Nah, jadi ada dua. Nah, jadi ini namanya titik G. Oke. Nah, kita skip dulu ya. Yang kedua ya. Yang kedua itu dia namanya titik B ya, atau dalam kurung center of buoyancy atau titik apung, kok kebanyakan titik apung. Nah, titik apung ya. Jadi titik apung ini titik ya, titik tangkap dari semua gaya yang menekan ke atas. Nah, ini ya bedanya, ini ke atas ya buoyant, yang tadi G ke bawah. Oke, jadi ingat ya, yang G-nya ke bawah karena dia kan berat, sementara ke atas ini karena adanya tekan dari bawah. Ini berkaitan sama density air ya, density air, karena kan air laut, air sungai, air tawar ya, air payau, nah, itu ya. Jadi ini kan karena airnya sedikit, jadi nggak ngapung ya. Kalau airnya banyak dia ngapung, jadi kelihatan saya pakai apa supaya ngapung. Ya, ini aja bayangan kapal itu ya. Kapal itu kan terapung ya, jadi ada gaya yang menekan ke atas ya kan, makanya kapalnya terapung ya. Itu karena itu juga dipengaruhi sama density kapal ya kan. Jadi perpindahan air berat sama gaya yang ke atas sama gaya yang ke bawah itu sama. Jadi maksudnya berapa besar air yang dipindahkan, berarti segitu juga yang tekan ke atas. Paham ya? Gimana sih? Gini deh, saya gambar ya. Ini ya. Nah, ada di sini juga misalnya sesuatu ya, kita masukkan ya. Jadi ini kan berisi ya, ini berisi. Jadi gaya ini yang ke bawah ya kan. Ini gaya G, ini G ya, yang ke bawah. Nah, ini kan ada air di dalam ya. Ayah, lari lagi deh. Nah, ini ada air di dalam ya. Nah, airnya jadi naik sampai ke sini misalnya ya, naik sampai ke sini. Nah, jadi tekanan air yang ke atas inilah yang namanya titik B ya kan. Dia mendorong ke atas karena ada tekanan dari sini. Ini kalau airnya kan bisa luber ini ya kan, bisa luber kan, saking banyaknya ini kan, karena
tempatnya semakin sempit ya, karena ada benda ini, jadi airnya bisa luber. Makanya air dalam gelas itu kalau diapakan bisa ini ya, ini kalau apa gayanya airnya banyak kan, ini karena airnya sedikit, jadi ini kan bisa luber sampai ke atas ya kan, karena dia tekannya ke bawah ini ya, karena ditekan benda ini bisa airnya sampai luber gitu ya. Jadi yang menekan ke atas inilah buoyan, yang tekan ke bawah beratnya itu G ya. Kira-kira paham ya teman-teman ya. Gitu. Jadi yang G-nya ke bawah, yang B-nya ke atas ya. Karena ada tekanan berat ini, jadi airnya naik ya. Makanya kapal kita bisa mengapung. Yang ketiga ya, titik M. Oke, titik M, titik metacenter. Titik dimana titik ini tidak boleh dilampaui titik G, titik G, agar stabilitas kapal positif, atau juga bisa disebut titik pusat olengan kapal ya, titik pusat olengan kapal. Nah, jadi ada kayak macam cerita itu ya, yang kapalnya kapal Roro ya, dia terbalik ya, lagi sandar, lagi muat. Jadi waktu itu muat, kebetulan chief officernya nggak ada, jadi third officer aja di kapal katanya. Jadi third officernya juga baru. Nah, dia nggak lihat itu mobil yang naik itu, mobilnya yang berat-berat, tahu-tahunya naik ke atas. Nah, jadi karena dia kan muatnya dari atas dulu, nah terus terbaliklah itu kapal karena beratnya di atas ya. Jadi M-nya ini berada di bawah, jadinya stabilitasnya negatif. Seharusnya dia positif supaya kapalnya aman ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Nih M itu akan selalu berada di atas ya. Ini G-nya di bawah, ya kan? Ini M, ini G. Oke. Jadi dia walaupun miring ya, kapal ini miring kan karena olengan gitu ya. Ini kan miring dia. Nah, dia tetap G-nya harus di bawah, M-nya di atas. Baru dia namanya GM positif ya. Jadi nggak boleh GM-nya negatif. Jangankan negatif, GM-nya ini berhimpitan saja itu sudah berbahaya ya. Berbahaya. Jadi itu di atas kapal itu akan ada minimum GM minimum, jadi nggak boleh lewat dari situ. Kalau kayak di kapal saya sekarang itu GM-nya tidak boleh melewati 1,5, GM-nya tidak boleh 1,5, jadi harus di atas 1,5. 2 GM-nya 2 meter juga, itu juga udah bagus ya. Pokoknya dia maksimum 1,5, maksimum minimum. Jadi nggak boleh dari GM-nya ini minimum dari 1,5 ya. Nah, maka kapalnya itu walaupun dia oleng, ada ombak gitu, dia aman ya. Nah, itu makanya ini ya, buat yang request ya tentang GM ya, ini ada request dari teman kita. Dia bilang gimana sih cari GM. Nah, sebelum saya jelaskan GM ya, ini buat teman-teman yang lain juga. Sebelum saya jelaskan GM itu, saya jelaskan dulu stabilitas supaya apa? Nanti waktu saya menjelaskan GM ini, teman-teman ngerti, oh itu GM itu asalnya dari mana gitu ya. Nah, jadi saya jelaskan ini supaya teman-teman tahu asal muasalnya GM itu gitu ya. Nanti kalau saya langsung begini kan, saya langsung buat
titik G, titik B. Apa ini titik G gitu kan? Apa ini titik B gitu. Jadi saya jelaskan dulu step by step supaya teman-teman mengerti. Nah, baru nanti saya masuk ke dalam rumus. Jadi teman-teman bisa bayangin gitu ya. Bisa bayangin oh dia begini, oh begini gitu ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu asal muasalnya ya kan. Nah, next saya akan jelaskan GM-nya ya, perhitungan GM-nya. Jadi sampai di sini dulu untuk stabilitasnya ya. Semoga bermanfaat, bisa dimengerti. Sama aja sih sama di kampus ya, cuma refresh saja kali ya. Nah, jadi jangan lupa like, subscribe, dan share ya buat teman-teman yang lain. Oke. Tetap update di video saya ya. Oke. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.